terpercaya. KPU Sulteng tetapkan hasil pemilihan gubernur, pasangan Anwar Hafid Reni Lamajido peraih suara terbanyak. Merayakan Natal dengan berbagi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sulteng hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dana Rahman, inilah Kompas Sulteng selengkapnya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan hasil rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam rapat pleno terbuka Kamis dini hari 12 Desember 2024. Pasangan Anwar Hafid Reni Lamajido meraih suara terbanyak 724.518 dari DPT sebanyak 2.255.629 orang. KPU Sulawesi Tengah menetapkan hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah setelah melakukan rapat pleno terbuka sejak 6 Desember 2024. Pasangan nomor urut 2, Anwar Hafid Reni Lamajido, meraih suara terbanyak yakni 724.518. Disusul pasangan nomor urut 1, Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri, sebanyak 621.693. Dan pasangan nomor urut 3 Rusdi Mastura Sulaiman Agusto mendapat dukungan 263.950 suara. Menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir model D hasil Prof. Garing KWK Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Ahmad H.M. Ali dan Abdul Karim Al-Jufri dengan perolehan suara sah sebanyak 621.693 atau dalam kurung 621.693. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Anwar Esos MSI dan Dr. Reni A. Lamajido SPPK MKes dengan perolehan suara sah sebanyak 724.518 atau dalam kurung 724.518. Dan nomor 3, pasangan calon nomor urut 3 atas nama H. Rusdi Mastura garing dalam kurung Cudi dan Sulaiman Agusto dengan perolehan suara sah sebanyak 263.950 atau dalam kurung 263.950. Saksi pasangan Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri menolak bertanda tangan pada berita acara penetapan hasil perolehan suara karena banyak menemukan masalah selama proses pemilihan berlangsung. Sebagai peraih suara terbanyak, saksi 02 pasangan Anwar Hafid Reni Lamajido mengapresiasi kinerja KPU Sulawesi Tengah bersama jajarannya atas keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dengan baik dan hasilnya memuaskan. Sementara saksi 03 pasangan Rusdi Mastura Sulaiman Agusto tetap menerima hasil pemilihan dan ikut bertanda tangan meski sejumlah catatan. Patarudin, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah.
Saudara Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Diana Kusumastuti, meninjau proyek air bersih Bendungan Gumbasa dan Sabodam di Kabupaten Sigi, Rabu 11 Desember 2024. Dalam kunjungannya, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti meminta agar 2 proyek air bersih di Kabupaten Sigi bisa bermanfaat dengan baik bagi warga Kabupaten Sigi, Donggala, dan Kota Palu. Kapasitas produksi air bersih mencapai 600 liter per detik, salah satunya di Desa Simoro dengan kapasitas produksi 300 liter per detik. Besarnya produksi air bersih bisa dimanfaatkan bagi 60.000 sambungan rumah. Hanya saja, hingga saat ini baru mencapai 10.000 sambungan rumah. Diserahkan kepada daerah, ya kan? Kalau yang air irigasi, yaitu irigasi memang ada irigasi yang tersier yang memang kewenangannya kabupaten kota, ya kan? Ada yang provinsi, yaitu kewenangannya provinsi. Tapi di irigasinya, daerah irigasinya itu pemeliharaan operasionalnya dari pusat, gitu. Kecuali ya kementerian, ya kita ada PPKOP-nya. Wamen PUPR juga meninjau proyek Sabodam di Desa Bangga yang hilang akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Sabodam dibangun untuk mengurangi sedimen di aliran sungai. Selain proyek air bersih dan Sabodam, Wamen PUPR Diana Kusumastuti meninjau pekerjaan di lokasi bekas likuifaksi Desa Jonooge. Di Desa Gumbasa, Diana meninjau hasil rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi Gumbasa. Jaringan irigasi Gumbasa sudah mengairi sekitar 5.000 hektar dari total 8.000 hektar lahan pertanian yang terlantar setelah bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 28 September 2018 lalu. Patarudin, Kompas TV, Sigi, Sulawesi Tengah. Saudara Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Diana Kusumastuti meminta kepada kontraktor pelaksana memperbaiki hasil pekerjaan pada sejumlah proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 28 September 2018 di Palu dan di Sigi. Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti dalam kunjungan kerjanya di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Rabu 11 Desember 2024. Wamen Diana Kusumastuti ingin melihat dan memastikan semua proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berjalan sesuai rencana dan dapat bermanfaat kepada masyarakat. Saat meninjau pekerjaan elevated road pada ruas Jalan Cumi-Cumi Talise, Wamen PUPR menegur kontraktor dengan hasil kerja trotoar yang dinilainya buruk. Diana memerintahkan untuk segera memperbaiki secepatnya. Saya melihat untuk yang di A2, ya, A2 itu pekerjaannya kurang rapi. Saya minta untuk dirapikan, ya, baik itu sambungan-sambungannya, trotoarnya, ya, dan juga untuk penghijauannya, ya. Saya minta untuk dirapikan karena pekerjaan ini kan juga duitnya rakyat, untuk rakyat juga, tapi kan juga harus rapi. Dan mudah-mudahan tadi kontraktor maupun konsultannya mau untuk merapikan. Kita nanti akan lihat di akhir tahun ini, mudah-mudahan sudah rapi semuanya. Begitu pula dengan aliran air bersih di hunian tetap Talise bagi korban bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi agar diperhatikan dan dipastikan air bersih bisa dinikmati masyarakat. Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 28 September 2018 lalu mendapat dukungan pendanaan dari Bank Dunia maupun JICA Jepang. Patarudin, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara Suroso, seorang petani bawang batu sebagai bahan baku bawang goreng di Desa Jonooge, Kabupaten Sigi, mengeluh setelah lahan miliknya luluh lantak akibat gempa bumi dan likuifaksi 6 tahun silam. Belum lagi ribetnya membeli pupuk bersubsidi untuk menyuburkan tanaman bawang batu dan komoditi lainnya. Keluhan Suroso ini disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti Rabu 11 Desember 2024.
Diana mengunjungi demplot atau kebun percontohan yang dikelola Suroso untuk melihat proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 7 tahun silam. Suroso sudah menanam bawang batu sebagai bahan baku bawang goreng sejak tahun 1989. Namun, akibat bencana gempa bumi dan likuifaksi di desa Jono Oge, lahannya rusak dan tidak dapat dikelola lagi. Suroso juga mengeluhkan ribetnya persyaratan memperoleh pupuk subsidi. Data petani sering error saat akan membeli pupuk subsidi, sementara pupuk non-subsidi pasokannya tersedia tetapi harganya mahal. Kalau pupuk, ya itu harapan saya pupuk itu petani itu menginginkan untuk dipermudah dalam pelayanan. Kalau selama ini gimana, Pak? Selama ini kan pas ada pupuk petaninya belum ada duit, gitu. Tapi itu yang jadi kendala. Terus pas kita ada duit, ada pupuk, Pupuknya tidak ada. sampai di sana error. Gitu. Jadi kendalanya petani itu yang dikeluhkan. Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti bilang ada sekitar 1.500 hektar yang bisa dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai lahan pertanian seperti bawang batu dan padi. Dan tadi Pak Suroso menyampaikan bahwa petani-petani siap untuk menggarap tanah itu. Nah, berdasarkan informasi dari BPWS, ternyata di sana ada 1.500 hektar yang potensial untuk digunakan untuk mendukung swasembada pangan. Ya, artinya bisa untuk beras, tadi Pak Suroso bilang bisa untuk bawang, ya. Nah, ini tergantung kebutuhannya dan mungkin bawang, beras itu juga menguntungkan bila kita tanam di sini. Upaya ini tentunya untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya korban bencana gempa bumi dan likuifaksi di Kabupaten Sigi. Patarudin, Kompas TV, Sigi, Sulawesi Tengah. Bea Cukai Pantoloan memusnahkan ribuan batang rokok ilegal dan miras. Selengkapnya usai jeda berikut. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Tano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. bersama saya Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Saudara, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Pantoloan memusnahkan ribuan batang rokok ilegal dan minuman keras. Barang yang dimusnahkan itu hasil penindakan Kepabeanan dan Cukai periode tahun 2023. Barang-barang yang dimusnahkan itu sebanyak 199.570 batang rokok ilegal. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Sementara minuman mengandung etil alkohol ilegal dimusnahkan dengan cara dicampur dengan cairan pembersih lantai. Pemusnahan barang bukti ini hasil dari serangkaian penindakan di tahun 2023 di wilayah Kota Palu, Kabupaten Toli-Toli, sampai ke Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Total ada 52 penindakan selama tahun 2023. Selain itu, tahun 2024, Kantor Bea Cukai Pantoloan dan jajaran menindak 1 orang pelaku tindak pidana rokok ilegal di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Bea Cukai Pantoloan Palu, Krisna Wardana bilang, modus pelaku dengan mengambil barang ilegal dari agen pengiriman barang kemudian dipasarkan lagi.
Barang bukti berupa 141.400 batang rokok ilegal masih disita sebagai barang bukti. Tersangka berinisial A telah ditahan di rumah tahanan kelas 2A Palu. Pengungkapan tindak pidana peredaran rokok ilegal ini berasal dari modus pelanggaran, yaitu pengiriman barang melalui jasa ekspedisi dengan cara memecah beberapa resi menggunakan alamat dan nama penerima yang berbeda-beda. Selain menyita barang bukti, tim dari P2 Bea Cukai Pantoloan juga melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka inisial A, pemilik atas rokok ilegal tersebut yang saat ini telah ditahan di rumah tahanan kelas 2A Kota Palu. Kantor Bea Cukai Pantoloan Palu hingga saat ini terus mengejar pelaku lainnya yang memasarkan rokok ilegal di beberapa kabupaten di wilayah Sulawesi Tengah. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, patroli laut Bea dan Cukai Jaring Sriwijaya dan Wallacea berakhir. Hasilnya, Bea dan Cukai berhasil menyita barang terlarang dengan potensi kerugian negara sebesar 111 miliar rupiah. Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Pantoloan menggelar upacara penutupan operasi patroli laut. Upacara itu ditutup Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea Cukai Rizal. Dalam sambutannya, secara nasional, Bea Cukai menyita barang bukti dengan potensi kerugian negara sekitar 111 miliar rupiah. Sementara untuk perairan Sulawesi dalam operasi jaring Wallacea masih terpantau aman. Ada 25 kasus yang ditangani. Tangkapan terbesar terkait penyelundupan lobster sampai narkoba. Meski sudah ditutup, operasi Bea Cukai tetap dilaksanakan. Data dari Bea Cukai Selat Malaka menjadi wilayah yang deteksi rawan penyelundupan. Operasi ini kita lakukan selama 1 bulan, ya 30 hari. Hasilnya seperti apa, Pak? Hasilnya kita ada 25 kasus impor-ekspor dengan barang bukti sekitar 113 miliar dan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar 111 miliar. Mau saya sampaikan juga, ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden, di mana salah satu asta-cita beliau yaitu menaikkan penerimaan negara. Nah, terkait dengan tugas fungsi kami di sini, salah satunya adalah memberantas penyelundupan. Nah, inilah peran Bea Cukai dalam rangka memberantas penyelundupan sehingga dapat meningkatkan devisa dan juga meningkatkan penerimaan negara. Dan ini kita lakukan dengan terkoordinasi dan kolaborasi dengan seluruh instansi terkait yang ada di wilayah Indonesia seperti Polri, Kejaksaan, BNN, TNI, dan semua unsur yang terkait baik di laut maupun di darat. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, penanganan pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Motong 28 September 2018 silam akan berakhir dan resmi ditutup per 31 Desember 2024. Total anggaran terserap hampir 2 triliun rupiah. Satuan Tugas Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Motong 28 September 2018 akan berakhir pada 31 Desember 2024. Program bertajuk Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Program ini menyerap anggaran hampir 2 triliun rupiah dari Bank Dunia dan sumber pinjaman dan dana hibah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi kinerja Satgas selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Meski demikian, masih ada pekerjaan tersisa dan intervensi pemerintah pusat sangat diperlukan. Ini mengingat kemampuan APBD Sulawesi Tengah sudah teralokasikan dan terdistribusi. Lalu yang berikutnya, memang ada beberapa tinggalan-tinggalan tadi disampaikan. Dengan melalui kesempatan ini, saya berpikir dan berharap juga atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tinggalan-tinggalan ini mungkin masih bisa dilanjutkan dalam bentuk program lainnya kepada Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga Provinsi Sulawesi Tengah masih tetap terdampingi oleh Kementerian PU Ibu Sahri
karena kami harus akui bahwa kemampuan keuangan kami juga tidak boleh dikata tidak bukan tidak mencukupi ya, masih banyak hal-hal lain juga, sehingga kalau mendapatkan bantuan program juga dari Kementerian PU untuk keberlanjutannya kami akan senang sekali. Misalnya soal masih minimnya sambungan jaringan air bersih ke rumah-rumah. Dari target hampir 60.000 sambungan, baru 14.000 lebih yang terrealisasi. Pemprov Sulawesi Tengah meminta dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dalam memaksimalkan realisasi sambungan rumah. Ketua Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Palu, Ari Setiadi Murwono bilang, total anggaran yang tersedia sebesar 150 juta dolar Amerika. Namun, serapan anggaran hanya 1,997 triliun rupiah. Masih ada anggaran yang belum digunakan, tetapi jangka waktu sudah habis per 31 Desember 2024. Dana yang digunakan khusus dari CSRRP, Bapak, sebetulnya pagu anggaran yang disediakan adalah 150 juta US dollar, Pak. Ya, tapi kita tidak bisa menggunakan semua. Sayang juga sebetulnya, karena mungkin Bapak dan Ibu semuanya banyak persyaratan yang harus kita penuhi, contohnya dari lingkungan, protes sosial, dan semuanya, jadi perlu waktu. Dan tolong dicatat ya, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ya, yang di Sulawesi Tengah ini adalah yang pertama di Indonesia yang menggunakan dana pinjaman luar negeri. Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi menyelesaikan sejumlah proyek besar, seperti perbaikan sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi, hunian tetap korban bencana, serta penyediaan air bersih berkapasitas 600 liter per detik. Salah satunya adalah spam regional di Desa Simoro, Kabupaten Sigi. Spam ini akan memasok kebutuhan air bersih di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Selain itu, ada juga proyek Sabo Dam untuk mengantisipasi banjir bandang di Kabupaten Sigi, serta rehab rekon di kampus Universitas Tadulako, kampus Universitas Islam Negeri Dato Karama, sekolah-sekolah, Jembatan Palu 4, dan proyek lainnya. Patarudin, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Merayakan Natal dengan berbagi. Selengkapnya usai jeda berikut. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Saudara, Sekolah Taman Kanak-kanak Kasih Bangsa merayakan Natal dengan berbagi ke warga di Kabupaten Sigi. Peralatan sekolah, mainan, dan pakaian layak pakai dibawa langsung ke warga Desa Lompio, Kabupaten Sigi. Suasana Natal mulai terasa selama bulan Desember. Perayaannya dilaksanakan dengan beribadah atau aksi sosial, seperti yang dilaksanakan Sekolah Taman Kanak-kanak Pendidikan Usia Dini Kasih Bangsa. Panitia Natal mengumpulkan sumbangan dari orang tua murid untuk disalurkan ke warga di Desa Lompio, Kabupaten Sigi.
Bantuan dibawa langsung ke Gereja Bala Keselamatan Korps Lompio. Bantuan berupa peralatan sekolah, mainan, dan baju layak pakai. Bantuan itu ditujukan ke anak-anak dan warga di desa itu. Pemimpin Jemaat Desa Lompio, John Boyer Rusadama bilang, bantuan yang diberikan sangat membantu warganya yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Aksi sosial itu juga ikut memberikan kesempatan warganya merasakan perayaan Natal. Sangat bersyukur sebab dengan kehadiran dari guru-guru dari PAUD Kasih Bangsa itu sudah menolong kami anak-anak di sini melalui tali kasih Natal, membagikan bingkisan Natal kepada anak-anak di tempat ini. Kami sangat mau respon, sangat senang dengan kehadiran dari guru-guru PAUD Kasih Bangsa. Anak-anak di sini juga mereka ini sangat-sangat bersuka cita, sangat-sangat senang dengan apa yang mereka dapat, dan apalagi besok mereka akan Natal di Palu, dan itu menjadi satu kebanggaan mereka tersendiri. Sementara itu, Ketua Panitia Natal Sekolah Kasih Bangsa Nurliana Rumanjo bilang, aksi sosial Natal ini melibatkan orang tua murid serta anak-anak didik di sekolah TK dan PAUD. Karena orang tua murid yang terlibat sudah begitu antusias untuk memberikan sumbangan, sehingga pada hari ini, hari puncaknya, kami panitia beserta beberapa perwakilan dari orang tua murid sudah mengantarkan barang-barang yang layak pakai itu untuk diserahkan langsung kepada pengelola gereja yang ada di Korps Bala Keselamatan Desa Lompio. Aksi sosial yang digelar merupakan rangkaian perayaan Natal sekolah. Aksi ini juga untuk memberikan kesempatan belajar anak-anak usia dini untuk berbagi dengan anak lainnya. Aldrin Talara, Kompas TV, Sigi, Sulawesi Tengah. Saudara, Kabupaten Sigi memiliki sejumlah potensi wisata alam yang menarik. Salah satunya di Danau Lindu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi. Danau Lindu yang terletak di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi ini memiliki potensi wisata alam yang menarik. Suasana alam yang masih asri ditambah adat istiadat dan budaya warga Kecamatan Lindu yang masih kental untuk menjaga alam Danau Lindu. Danau ini memiliki luas sekitar 34,88 km persegi. Di danau ini dikenal terletak di Taman Nasional Lore Lindu. Hutannya yang masih terjaga karena ada peran masyarakat adat untuk mencegah perambahan hutan di wilayah konservasi. Irma, pengunjung asal Jakarta ini mengaku tertarik dengan budaya dan keberadaan Danau Lindu. Sebenarnya menarik banget, banyak banget yang bisa dieksplor, banyak banget yang bisa dilihat potensinya, mulai dari adatnya, budayanya, tempatnya sendiri, atau bahkan kalau misalnya kayak sekarang ekowisata gitu ya, buat ekosistem service itu banyak banget. Terlepas dari itu, misalnya mau ngomongin komoditas juga bisa, ada vanili, ada kakao, ada tadi lihat sempet kelapa gitu, jadi sebenarnya banyak banget yang bisa diolah gitu. Camat Lindu Sebulon bilang potensi wisata Danau Lindu cukup besar. Pihak pemerintah desa bekerja sama dengan lembaga adat untuk menjaga alam di Kecamatan Lindu. Kami menjaga kelestarian danau ini agar supaya kami kerjasama dengan lembaga adat untuk lebih memanfaatkan danau. Kayak mungkin ada aturan penangkapan ikannya harus diikuti oleh masyarakat kami ada di Kecamatan Lindu. Di Kecamatan Lindu ini ada 5 desa, Desa Puroo, Langko, Tomado, Anca, dan Desa Olu. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani dan nelayan danau. Ikan air tawar mujair asal Danau Lindu sering diperdagangkan sampai ke kota Palu dan sekitarnya. Akses untuk sampai ke Danau Lindu ini lewat darat dari Palu menempuh waktu sekitar 2 jam dengan jarak tempuh sekitar 53 km. Aldrin Talara, Kompas TV, Sigi, Sulawesi Tengah. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sulteng episode hari ini. Saya Dana Rahman, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen,
terpercaya,